وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala amma ba'da. Anu kepribadian yang hormat, para alim, para sepuh, para bapak, sahabat-sahabat Ansor yang kami cintai, bahwasannya tafsir kali ini masih lanjutan dari cerita kemarin, yaitu dua muridnya Nabi Isa alaihi salam yang berdakwah di negeri Antioquia. Mereka berdakwah dengan cara menjadi tabib, mengobati segala macam penyakit. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, dulu para nabi juga berdakwah dengan cara yang berbeda-beda. Begitu juga dengan murid-muridnya, berdakwah dengan cara yang berbeda-beda. Seperti yang dilakukan kedua muridnya Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yunus dan Yahya ini. Mereka berprofesi sebagai tabib, mengobati penyakit apapun juga. Di kita juga ada ulama yang seperti itu, berdakwah dengan cara menjadi tabib, seperti Al-Ustadz Harun. Sekian budak rewel cerik bae mawa cai beka dia dipetingkeun caina Ustadz Harun waras ta budak anteng aya deui nu nyusulan Ustaz punten nah deh geuning nyusulan tengah peuting kieu itu anak orang kasurupan tah kumanehna mah waras tah kasurupan anu rewel tah Ustaz Harun gitu. Jadi nurutan murid-muridna Nabi Isa alaihi salam tanu duaan teh yang mana mereka berakhir di penjara oleh Raja Antiochus. Tinggal tungguan Ustaz Harun ira di penjara nah. Aya dakwah jadi tabib resikonya penjara Pak Ustaz. Tidak ada izin operasional begitu. Para hadirin yang kami muliakan, kemudian Nabi Isa mengutus orang ketiga bernama Sam'un untuk menelusuri jejak kedua muridnya ini yang ternyata ada di penjara. Ketika Sam'un memasuki kota Antioquia atau negeri Antioquia, itu ternyata kabar mereka itu sudah terkenal karena memang dua orang ini sudah viral di negeri Antioquia, yang mana mereka adalah tabib yang sangat luar biasa, bisa menyembuhkan penyakit apapun juga. Nah, di sini Sam'un berdakwah dengan cara yang berbeda. Karena tadi para nabi juga dakwah dengan cara berbeda. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi di Al-Quran memang juga sudah begitu. Di Al-Quran juga sudah diterangkan bahwa Rasul itu berdakwah dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berdakwah dengan menjadi petani, ada. Di samping berdakwah memajukan para petani, ayat seperti Nabi Ayub alaihissalam. Aya nu keras pisan dakwahna dengan kekuatan yang luar biasa. Ngangkat batu sagede lawang sorangan bae. Lamun ngahajar jalma urusanna paeh. Jadi itu aya nu wani nyaeta Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam jenggotna sakieu. Nah dilagrang. Jenggot panjang, buukna satonggong, ototna siga aderai. Aya dia berotot. Ototna ngahajar jalma teh sakali pae Nabi Musa alaihissalam. Jadi saha jalma nu wani maring ingsun.
ahli perang karena memang jenderal di kerajaan Mesir ke jenderal Nabi Musa alaihissalam. Ayah nu berdakwah na lembut, lemah lembut, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Lemah lembut Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Isa lemah lembut. Ayah nu berdakwah sebagai peternaknya ayah. Nabi Ibrahim peternak, Nabi Yakub juga peternak. Petani Nabi Adam, macam-macam. Ayah dunia pemerintahan, ayah sebagai penguasa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu di pemerintahan. Jadi kita jangan pernah bersuudzon pada ulama yang masuk jajaran pemerintah. Kadang pada ulama masuk pemerintah, ulama su gitunya. Goreng. Suudzon temen atau jalma teh. Begitulah para ulama berdakwah dengan cara yang berbeda-beda. Kalau di pemerintahan tidak ada ulama, siapa yang memperjuangkan agama ini di kepemerintahan? Siapa yang memperjuangkan hak-hak rakyat di pemerintahan? Jadi ulama berdakwah itu berbeda-beda, sama seperti para nabi juga berdakwah dengan cara yang berbeda-beda. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Itu beda-beda. Nah, Sam'un masuk ke negeri Antioquia itu dengan cara yang berbeda. Menelusuri jejak kedua murid Nabi Isa ini. Nah, Sam'un ternyata mengetahui di negeri Antioquia itu ternyata dua murid Nabi Isa ini, sahabat perjuangan, sahabat satu perguruan Nabi Isa, itu sedang dipenjara karena ditangkap oleh raja. Maka Sam'un punya trik sendiri untuk berdakwah. Dia triknya apa? Jadi pedagang sukses, jadi saudagar. Ternyata memang di negeri itu sedang dilanda pailit, teu aya hujan, pailit, satahun teu aya hujan, bayangkeun. Tambah di satahun teu aya hujan, kabayang. Pertanian mati. Nah, jadi Sam'un teh trik dagangna luar biasa. Trik dagangna Sam'un teh menjadi pedagang yang luar biasa. Kemudian apa? Mendekati para penggeden pemerintah. Nanti penggeden bahasa ieu na. Para priyayi, ya, kita para priyayi. Mendekati para petinggi negara, para menteri didekati, terutama kepala penjara, namun diurang macam Kapolresna didekati. Jadi diakraban, menjadi teman para petinggi negara, sehingga pamornya Sam'un ini sebagai saudagar yang kaya itu sampai dekat dengan raja, sampai dekat dengan Raja Antiochus. Dengan semua pejabat pemerintah dekat, dengan raja juga dekat. Nah, suatu ketika Sam'un meminta untuk bersilaturahmi pada istana negara, pada raja. Kemudian keduanya adalah ngobrol-ngobrol. Keduanya ngobrol, ini singkat saja. Kalau lemon di ieu ke waktuna jadi banyak. Singkat saja, Sam'un ngobrol dengan raja, ngobrol-ngobrol, aku dengar kau memenjarakan dua orang, yang mana mereka dulunya adalah tabib yang luar biasa. Kata raja, ya betul. Kenapa Anda penjarakan mereka? Karena mereka berdua tidak mau menyembah apa yang saya sembah. Jadi saya penjarakan saja. Sam'un balik bertanya, Raja, tidakkah pernah Anda menanyakan kepada mereka apa keistimewaan Tuhannya? Tidak pernah. Saya jadi penasaran Raja, coba kau tunjukkan kepadaku pemuda-pemuda itu. Akhirnya saking dekatnya raja dengan Sam'un, dihadirkanlah di pengadilan dua orang itu, namanya saha? Yunus dan Yahya. Dihadirkanlah dua orang itu di pengadilan, disaksikan para pejabat negara. Raja berkata, hai pemuda, lo lihat ini adalah tamu spesialku dari negara tetangga, namanya Sam'un. Dia ingin bertemu dengan kalian berdua, dia mau menanyakan sesuatu, kau jawab dengan baik-baik. Sam'un bertanya, dipersilahkan ku raja, siapakah Anda berdua ini? Padahal mah kenal, babaturan, tapi pura-pura, cek bahasa Banyuwangi nama, apen-apen. Yang bahasa di sana pura-pura, berkamuflase, seakan-akan tidak kenal saja. Siapa Anda berdua ini? Jawablah orang dua ini, kami adalah dua utusan dari Palestina yang diutus oleh Nabi Isa untuk berdakwah di Antioquia, tetapi raja menolak dakwah kami malah dipenjara. Sam'un bertanya lagi, apa tanda-tanda atau bukti daripada kau berdua ini adalah murid Nabi Isa? Jawab deh takut dua utusan teh,
kami bisa mengabulkan semua permintaan raja. Kami bisa melaksanakan apa yang raja inginkan. Oh, raja kan bunga. Oke, kalau begitu, wahai dua utusan yang mengaku utusannya Nabi Isa, kalau kau memang syaratnya seperti itu, mengaku bisa mengabulkan apa yang saya inginkan, kata raja, saya punya satu orang yang paling aneh di dunia. Dia anak paling unik di dunia. Apa itu? Sejak lahir tidak memiliki kedua mata. Jadi mahalul ainain kal jabha. Paham tuh maksudnya? Kemana nerangkan apa Ustaz? Mahalul ainain kal jabha. Kan orang mah tarang, halis, panon, pipi. Eta mah teu. Tarang, halis, pipi. Jadi itu aya juga, itu aya. Rapat begitu, tarang, halis, pipi. Dia terlahir dengan sangat unik, seperti itu, tidak memiliki kedua mata. Saya ingin dia memiliki mata selayaknya manusia biasa. Bisa. Kata dua utusan, insya Allah raja, dengan izin Tuhan kami bisa. Akhirnya datangkan, wah bener manusia paling aneh di dunia. Tarang, halis, pipi. Kawas setan tipi-tipi teh. Si setan non setan katanya. Setan muka rata punya gitu, aneh dah. Akhirnya kedua utusan Nabi Isa berdoa, sholat 2 rakaat, samun berdoa dalam hati membantu kedua temannya. Selesai sholat 2 rakaat, nyandak itu teh tanah. Anu hiji utusan nyandak hiji tanah, hiji nade nyandak hiji, jadi kan 2 jalmana, berarti ngagelondong-gelondong siga kaleci. Kaleci, non di kaleci bahasa kaleci. Kaleci samanya, nah, kaleci. Kelereng. Ya. Lamu di tersana mah sebutna pincian. Nah, pincian. Kelerengnya. Tina taneuh, digeleng-geleng gitu tina taneuh, pincian. Nah, terus si ieu na teh ye anu rapat eta teh disoek pakai ieu. Soek gitu siga baheula malaikat Jibril nyesar Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad lahirnya disesar. Jadi zaman ayeuna teh anu disesar teh masa kata nurutan Nabi Muhammad. Kan baheula mah ku curugna malaikat Jibril, aya di dieu mah ku pesona dokter. Rapat kenapa ku ieu gitu. Disoek ieu na teh teras tanu kelinci. Kaleci tadi teh kelereng tadi disimpen dina ieu, terapkeun, teras dipeuremkeun, dibuka, ajaib, aneh bin ajaib, eta anu tina tadina taneuh jadi mata beneran. Biidnillahi ta'ala. Kira-kira raja kaget apa ente? Nah, kaget luar biasa. Ini 2 utusan Nabi Isa kayak-kayaknya mah bener ya. Tapi can yakin hatena, masih can yakin. Wahai 2 orang utusan, ada satu lagi permintaan saya. Kalau kau bisa mengabulkan, aku mau beriman. Apa itu raja? Kami memiliki seorang anak perempuan yang sudah meninggal 7 hari ini. Dan dia belum dikuburkan belum, karena ayahnya masih dalam perjalanan perang. Dia belum pulang. Bisakah kau hidupkan kembali? Oh bisa raja, insya Allah atas izin Tuhan kami. Datang kentah budak awewe teh, nu ninggal dunia teh 7 poe. Ting diformalin tinggu mah. Sholat 2 rakaat, berdoa, geus singkat poe, waktu saya sudah habis. Adik-adiknya tanggung, waktu saya sudah habis. Karena memang barokahna Nabi Isa nempel karena 2 muridnya tadi. Barokah Nabi Isa kan bisa menyembuhkan segala macam penyakit, terus bisa menghidupkan orang mati. Budak awewe teh jasad perempuan itu hidup kembali jonggeleng. Liretangi ditanya ku raja teh, wahai anak perempuan, betulkah kau hidup kembali atau ini hanya sihir saja yang menipu mata kami? Jawab ta budak awewe nu paeh 7 poe teh, saya sudah mati raja, karena saya mati dalam kondisi tidak membawa iman terhadap Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Selama 7 hari saya dimasukkan ke dalam 7 jurang yang berbeda-beda. Jurang pertama, jurang kedua lebih panas dari jurang pertama, jurang ketiga lebih panas dari jurang pertama dan kedua, dan seterusnya. Dan ketika aku dimasukkan ke dalam jurang yang ke-7 di hari yang ke-7 ini, aku seakan-akan melihat langit itu terbuka dan ada seorang laki-laki yang tampan rupawan menyelamatkanku dari bawah jurang neraka itu karena permintaan 3 pemuda.
Jadi aya lalaki kasep nyelamatkan eta budak awewe gara-gara permintaan 3 pemuda. Raja nanya, siapakah 3 pemuda itu? Ini nuduaan, hijina mana hijina? Eta pinggiran raja. Sam'un. Jadi orang manyane balana, tanya hoannya. Orang manyane balana, tanya hoan. Rahasia Sam'un teh betul raja. Rahasiaku sudah terbuka. Aku adalah teman mereka berdua. Aku pun adalah muridnya Nabi Isa. Nah, menurut hiji riwayat raja beriman. Tapi menurut riwayat yang lain raja tidak beriman. Gitunya ayat 2 riwayat. Kita ambil riwayat anu beriman belah pan husnudon. Nah, guys, raja beriman, tetapi para pejabat-pejabat yang lain, terutama para pendeta-pendeta anu merasa iri hati, tidak beriman. Ternyata akhir daripada kisah kedua utusan Nabi Isa alaihissalam. Apakah itu akhir? Belum. Ternyata masih ada di lanjutanana. Oke, insya Allah teraskeun deui dina Kamis yang akan datang. Ya. Apa ayeuna bae? Terus. Oke, ayat terus mah rupana ayat anu terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu a'lam bimuradi. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdibun. Qalu ngucap sapa pira-pira wong kang ora iman. Ma antum ora ana utawi sira kabeh iku illa basyarun angin manusa mithluna kang sepadane kita. Wa ma anzala lan ora nurunaken sapa ar-rahmanu wa pangeran kang welas asih min syai'in ing suwiji-wiji in antum ora utawi sira kabeh iku illa takdibuna angin goroh sapa sira kabeh. Nah, dibebaskanlah 3 orang tersebut karena raja beriman. Dibebaskan, tetapi ketika sudah keluar dari istana ternyata banyak orang-orang yang mengincar 3 utusan ini. Banyak yang mengincar. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka ini tidaklah lain hanya manusia biasa seperti kita. Apa yang terjadi di hadapan raja itu hanyalah sihir, tidak benar. Jadi banyak di antara penduduk-penduduk Antioquia, para petinggi, para pendeta anu merasa iri hati dan tidak percaya karena hidayah memang tidak turun, mereka tetap kufur, ingin mencelakakan ketiga utusan tersebut. Lalu kemudian ditangkap 3 utusan itu diarak, itu bahwa tadi gitu nanda orang gitu, disalib, disalib gitu ya. Itu disalib teh hukuman paling berat manusia. Mending kena dipenggal enak, pedang kaseukeut, ces teu karasa. Bener, bising teu percaya coba. Teu karasa. Mending kena ditembak, dor teu karasa. Disalib sih kumaha deh? Tangan dipaku, kaki dihijikeun dipaku, kemudian dibentang di tengah-tengah terik matahari, biarkan dia mati kehabisan darah. Jadi salib teh baheula hukuman manusia paling mengerikan. Biarkan dia mati dalam keadaan kehabisan darah. Bisa. Ongkonek disalib kan? 3 utusan eta teh disalib. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu ngucap sapa 3 utusan, rabbuna utawi pangeran ingsun iku ya'lamu weruh sapa rabbuna inna setuhune ingsun ilaikum maring sira kabeh iku lamursaluna pira-pira wong kang den utus. Wa ma alaina lan ora ana iku ing atase kita illal balaghul mubin angin nekaaken perkara kang pertela. Ay wajib aina tablighur risalah di anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalna ilaikum bi anna da'wakum minal batil ilal haqq. Fawajib alaikum an tusaddiqu kalaman wa tu'minu billahi wa birisalatina. Nah, kemudian ketiga utusan tersebut mengatakan bahwa jangan salahkan kami kalau terjadi apa-apa pada kalian semua. Kalian ingin mencelakakan ketiga utusannya Nabi. Kami tidak punya kewajiban apa-apa selain menyampaikan kebenaran. Adapun Anda menerima atau tidak itu bukan urusan kami, karena hidayah mutlak milik Gusti Allah. Jadi bisingan bapak, sahabat semua sampai ngabudah mulutna nganasehatan ponakan, nganasehatan uwa, nganasehatan mamang, mang salat mang kita tiba baheula terarek salat. Ulah nyalahkeun anu nganasehatan ya, karena pemilik hidayah hanyalah Gusti Allah. Kita itu hanya menyampaikan.
Kita itu hanya menyampaikan apa yang kita tahu dalam hati kita, ilmu kita sampaikan. Adapun yang menerimanya itu mutlak milik Gusti Allah, hidayah turun itu. Jadi ulah sampai ngarasulah, ya Allah, kunaon atuh eta gini ponakan urang teu sadar-sadar pan kurang diasinan ke unggal poe. Di Fatihah unggal poe. Kurang naon deui, lain kurang naon deui karena mutlak hidayah itu milik Allah. Kita hanya menyampaikan. Jadi ulah maning urang manusia biasa, para nabi, para rasul bagian wa ma alaina illal balagul mubin. Kami hanya menyampaikan. Adapun urusan hidayah itu mutlak milik Gusti Allah. Nah, mungkin itu para sahabat, karena waktu saya memang sudah habis dari tadi. Insya Allah kita teruskan lagi di Kamis yang akan datang. Jadi 3 utusan itu pokoknya ditangkap kembali. Tanggusa di penjara ku raja, ditewak deui ku masyarakat negeri Antioquia, erek disalib. Nangke ceritana teh aya datang penyelamat. Hiji wajah amin aksol madinati rajului yas'a. Wajah amin aksol madinati, datanglah seorang pria yang dari daerah terjauh, yang memang ketika 2 orang utusan ini ketika baru memasuki Antioquia bertemu dengan dia, anu anakna sakit teh ngaranna nya itu ku parohodina teh Habibun Najar. Ya, Habibun Najar. Ketika 2 utusan ini memasuki negeri Antioquia, pertama kali mereka datang itu bertemunya dengan Habibun Najar. Nah, ketika 3 utusan ini akan disalib oleh penduduk Antioquia, datanglah seseorang yang menyelamatkan itu, ingin menyelamatkan, namanya Habibun Najar. Wajah amin aqsal madinati rajului yas'a. Tata dina ayat eta. Wallahu a'lam bimuradi. Insyaallah Kamis akan datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.